Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umaini dari kelompok 1, di mana kami akan menjelaskan mengenai bunga sirsak. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan teman kelompok saya. Ada Fatma Pramudita dan Nur Hafika. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bunga sirsak. Adapun topik pembahasan kami, yang pertama adalah bagian-bagian bunga. Kami akan membahas mengenai alat perkembangbiakan bunga sirsak. Yang kedua adalah fungsi bagian bunga, di mana kami akan menjelaskan secara spesifik fungsi dari masing-masing bagian bunga. Yang ketiga, penyerbukan dan pembuahan, di mana kami akan menjelaskan penyerbukan alami dan buatan pada bunga sirsak. Yang keempat adalah bakal buah dan biji. Kami akan menjelaskan bakal buah dan biji pada tumbuhan sirsak. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tanaman sirsak. Tanaman sirsak dengan nama latin Annona muricata L berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Sirsak termasuk spermatophyta atau tumbuhan berbiji dari kelas Magnoliopsida atau dikotil biji berkeping dua. Sebagai kelompok dikotil, tanaman sirsak menghasilkan buah yang berasal dari perkembangan bunga. Sirsak tumbuh pada daerah beriklim tropis dan dapat beradaptasi baik pada dataran rendah sampai 800 meter di atas permukaan laut. Tanaman sirsak termasuk berumah satu, artinya satu tanaman mempunyai bunga jantan dan betina. Namun, kedua bunga tersebut masak tidak bersamaan waktunya, sehingga penyerbukannya kurang sempurna atau protandry. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu bagian-bagian bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga merupakan organ tumbuhan yang nantinya akan menjadi buah, dan di dalam buah nanti akan terjadi biji, dan di dalam bijilah terdapat calon tumbuhan baru, yaitu lembaga. Sirsak berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif buatan dan generatif. Perkembangan generatif dengan biji, sedangkan perbanyakan sejarah vegetatif dengan cara cangkok dan okulasi. Pada umumnya, bunga memiliki bagian-bagian. Ada mahkota, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kelopak putih, benang sari, dan kepala putih. Bunga sirsak sendiri, bagian bunganya tersusun secara spiral atau terpancar dalam lingkaran atau hemikrilis. Mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalung yang terdiri dari 2 lingkaran. Bentuknya hampir segitiga tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan. Setelah tua dan mekar, mahkota bunga kembali lepas dari dasar bunganya. Selanjutnya, bagian-bagian bunga sirsak. Bagian-bagian bunga sirsak ada benang sari, ada tangkai bunga, ada kepala putih, ada kelopak bunga, dan mahkota bunga. Ada dasar bunga, dan ada juga bakal buah. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian bunga sirsak, saya sudah memegang bunga sirsak ini, walaupun bunga sirsaknya belum mekar dan masih berwarna hijau. Langsung saja pada bagian-bagiannya, itu ada tangkai bunga. Ini adalah tangkai bunga. Yang kedua ada kelopak. Kelopak bunga sirsak sendiri ada 3. 1, 2, 3. Bunga sirsak itu hermafrodit, di mana dalam satu bunga terdapat kelamin jantan dan betina. Ada putik, bunga putik, dan ada tepung sari. Tepung sari. Di bawah tepung sari terdapat bakal buah. Untuk mahkotanya ada 6. Yang pertama itu mahkota luar. Ada 3, 1, 2, 3. Untuk mahkota dalam juga ada 3, 1, 2, 3. Seperti yang saya bilang tadi, hermafrodit ada 1 putih dan ada tepung sari. Di bawah tepung sari akan ada bakal buah setelah terjadi penyerbukan.
kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian bunga sirsak. Fungsi bunga secara umum dan yang paling utama adalah untuk reproduksi. Hal ini sangat penting untuk tumbuhan karena bila tidak ada bunga, maka tumbuhan tidak dapat berkembang biak dan menjadi punah. Kelopak bunga sebagai tempat tumbuhnya mahkota bunga dan pelindung saat masih kuncup. Tangkai berfungsi sebagai penghubung bunga dan ranting serta sebagai penopang bunga. Benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Kepala putik berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Mahkota berfungsi untuk menarik serangga dan melakukan penyerbukan serta sebagai pelindung alat kelamin pada bunga. Berikut kami akan menampilkan fungsi dari bagian-bagian bunga secara umum untuk menambah pengetahuan kita mengenai bagian-bagian bunga lainnya yang tidak terdapat pada bunga sirsak. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota. Mahkota biasa disebut dengan perhiasan bunga. Berfungsi menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Dasar bunga berfungsi tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dengan ranting. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pembentukan biji. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Tangkai sari berfungsi untuk menyangga kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai penghasil serbuk sari. Terima kasih dan selamat belajar. Yang ketiga yaitu penyerbukan dan pembuahan pada bunga sirsak. Seperti yang kita ketahui,
buah, biji, dan lembaga hanya akan terjadi setelah terlebih dahulu pada bunga terjadi peristiwa penyerbukan atau pollinatio dan pembuahan atau fertilisatio. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik untuk golongan tumbuhan biji tertutup, atau jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji untuk tumbuhan yang berbiji telanjang. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuahan adalah terjadinya perkawinan atau persatuan atau peleburan menjadi satu sel telur yang terdapat dalam kandung lembaga di dalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal dari serbuk sari. Yang pertama itu penyerbukan alami. Penyerbukan bunga sirsak terjadi secara silang. Setelah bunga mekar, secara alamiah, penyerbukan bunga sirsak dibantu oleh lebah madu dan semut hitam. Semut ini memang banyak hidup pada pohon sirsak. Proses penyerbukan yang dilakukan serangga biasanya terjadi di pagi hari, di mana saat mahkota dan kelopak bunga telah gugur yang menandakan serbuk sari telah masak. Dilanjutkan, serangga membawa atau menjatuhkan serbuk sari ke permukaan stigma kepala putik. Berhasilnya penyerbukan akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang masuk ke saluran putik menuju bakal biji. Di bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Dari hasil observasi pada pertanaman sirsak, hasil penyerbukan bunga sirsak yang dibantu oleh lebah madu dan semut hasilnya lebih rendah dibandingkan penyerbukan dengan bantuan manusia, di mana jika penyerbukan bunga dilakukan manusia dapat menghasilkan buah yang bermutu baik, seperti bentuk buah lurus atau simetris dan berukuran besar yang biasanya lebih dari 1,5 kg. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyerbukan yang dilakukan oleh serangga tidak merata dalam menjatuhkan serbuk sari ke kepala putik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika penyerbukan alami yang dilakukan oleh lebah madu dan semut hitam menghasilkan buah dengan mutu yang kurang baik, maka dari itu kami akan memaparkan sedikit mengenai penyerbukan buatan oleh manusia. Untuk bahan, siapkan bunga dewasa tanaman sirsak. Untuk alatnya, yang pertama siapkan kuas kecil yang biasa untuk melukis. Yang kedua, gelas kecil atau botol bekas. Langkah-langkah yang diambil yaitu, yang pertama, ambil serbuk sari dalam wadah menggunakan kuas kecil. Yang kedua, buka kelopak dan mahkota bunga betina. Upayakan agar kedua tangan membuka mahkota dengan baik agar tidak patah atau rusak. Putik masak berciri agak basah saat diraba. Yang ketiga, oleskan kuas berisi serbuk sari ke kepala putik secara merata. Usahakan satu olesan saja untuk menghindari rusaknya kepala putik. Lepas jari tangan sehingga kelopak dan mahkota menutup kembali. Yang keempat, tanda penyerbukan berhasil jika bagian yang dioles berwarna coklat tua. Selang 105 hari dari penyerbukan, sirsak siap panen. Cirinya, warna buah hijau muda, duri merenggang dan lebih lunak, serta buah lebih empuk dan buah yang dihasilkan lebih simetris. Pembuahan. Proses pembuahan bunga sirsak yaitu di saat tepung sari telah masak, maka di saat itu pula terjadi penyerbukan kepada kepala putik, baik secara alami maupun buatan. Tempat bakal buah dari bunga sirsak ada di bawah tepung sari. Pembuatan ditanda dengan gugurnya mahkota bunga serta terjadi perubahan warna pada putik yang telah diserbuki, yaitu berubah menjadi warna coklat. Dalam kurun waktu 2 minggu, proses pembuahan berlangsung, buah sirsak akan muncul dengan durinya yang khas. Selanjutnya, kami akan menampilkan video tentang penyerbukan buatan. Seperti yang kita ketahui, tanaman sirsak berumah satu. Artinya, satu tanaman mempunyai 2 kelamin, ada jantan dan betina. Namun, kedua bunga tersebut masak tidak bersamaan waktunya, sehingga penyerbukannya kurang sempurna. Nah, dari sini kami akan menampilkan video yang mengambil gamet jantan dari bunga satu dan menaruhnya ke bunga lain. Langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di Endin Channel. Yang saat ini saya tepat berada di depan bunga sirsak. Yang saat ini kebetulan
pohon sirsak saya sedang berbunga dan sudah berbuah. Di sini saya ingin membantu melakukan penyerbukan buatan terhadap bunga-bunga sirsak saya. Apa saja yang diperlukan untuk melakukan penyerbukan buatan ini? Yang dilakukan untuk penyerbukan buatan adalah, ini sudah saya siapkan berupa gelas air mineral yang diberi karet seperti gantungan seperti ini. Saya ingin melakukan penyerbukan pada bunga ini. Tampaknya ini bunga jantan ya. Sepertinya ini tampaknya bunga jantan. Bentuknya kecil. Ya. Kalau bunga betina itu bentuknya besar. Kemudian ujungnya ini memanjang. Kalau bunga betina bunganya besar, mahkotanya, kelopaknya ini lebar, kemudian dan ujungnya ini panjang, memanjang, meruncing, itu bunga betina. Kalau ini bunga jantan. Nah, saya ingin melakukan penyerbukan terhadap bunga ini, membantu penyerbukan agar nanti menghasilkan buah yang bagus. Caranya seperti ini. Ini kebetulan dia berada di ujung dan tidak ada yang ujungnya ini kemungkinan sudah mati atau gimana ya, secara alami. Nah, ini saya pas gini, dicantolkan gini. Nah, tujuannya apa? Agar kalau bunga ini sudah merekah, benang sarinya akan jatuh tertampung dalam gelas air mineral ini. Jadi dia masuk ke dalam sini dan tidak berhamburan terbuang. Dia tertampung di dalam sini. Nanti kita akan melakukan penyerbukan terhadap bunga betina. Caranya seperti ini. Untuk menempatkan waktu yang bersamaan antara merekahnya bunga betina dengan bunga jantan itu tidak sama, sulit. Kita harus mencari waktu yang tepat, mencari keadaan yang pas di mana bunga betinanya merekah atau menggugurkan mahkotanya, kemudian bunga betinanya pun juga mendekati merekah. Ya, merekah tapi tidak gugur bunganya, kelopaknya tidak gugur tapi dia merekah. Nah, untuk mencari waktu yang pas seperti itu sulit. Ini saya berusaha untuk menampung ini dulu. Nanti kita akan mencari bunga betinanya yang sedang merekah. Sementara kita tampung aja ini dulu. Nanti ini sehari 2 hari dia akan menggugurkan bunganya. Kalau ini bunga jantan, karena ini bentuknya kecil ya. Bentuknya kecil nih, imut-imut kecil. Ini kalau merekah ini tidak bisa besar, tetap kecil. Assalamualaikum sobat. Ini bunga yang kemarin kita bungkus ya, kita kasih gelas, kita tampung. Sekarang sudah merekah, 1 hari sudah berlalu. Satu hari sudah berlalu, ini bunganya sudah rontok. Nah, ini bunganya sudah rontok. Sekarang kita ambil benang sarinya seperti ini. Kita ambil benang sarinya. Ya, akan kita aplikasikan ke bunga betina yang lain.
Buah sirsat biasanya mengandalkan penyerbukan secara alami melalui semut, serangga, ataupun angin. Akan menghasilkan buah yang kurang bagus. Untuk menghasilkan mutu buah yang bagus dan besar diperlukan bantuan manusia. Untuk itu melakukan penyerbukan buatan ini. Sirsat madu rasanya manis walaupun tidak diberi bubuk cair. Ini contoh dari hasil penyerbukan alami. Bentuknya melengkung-melengkung. Nah, ada bergurat-gurat. Ini secara alami. Pembesarannya berkurang. Ini juga penyerbukan secara alami. Pertumbuhan atau perkembangannya lambat. Penyerbukan melalui bantuan tangan manusia akan menghasilkan buah yang bagus, yang besar, dan rasanya manis. Ini sudah ada bunga betina yang mekar, merekah, ini siap untuk dibuahi. Ini bunga jantan dari benang sarinya, ini kita kumpulkan. Yang kuning-kuning ini benang sarinya kita kumpulkan, kita kuas, alas dengan kuas. Ini, nah, lalu kita masukkan ke dalam bunga betina. Ini kita buka. Ya, di dalamnya itu ada pentolnya. Kuaskan, masukkan ke dalam, usap-usap, melingkar. Putar, lalu tutup kembali. Ini buahnya yang sudah besar. Ini hasil dari penyerbukan alami. Buahnya pendek. Buahnya pendek, tidak bagus, kurang besar. Ini kira-kira beratnya ya setengah kilo. Beratnya kira-kira setengah kilo. Buahnya pendek, melengkung. Ini di baliknya ini agak buruk. Maksudnya nggak bagus. Maksud diputar seperti ini. Nah, ada paritnya. Nah, buahnya ada paritnya. Kemudian satu lagi ini di sini. Ini sudah masak ini. Kita sudah bisa mengambil nih. Nah, warnanya sudah kuning. Sudah panen kita. Ya, nah kita sudah panen. Kita sudah putih, panen, sudah kuning nih. Beratnya kurang dari 1 kilo. Coba nanti kita timbang ya, berapa ya? Kurang dari 1 kilo. Kemungkinan ini kurang dari 1 kilo. Coba kita timbang. Ya, ini timbangan menunjukkan 0 kilogram. Ini beratnya buah. Warnanya sudah kuning,
Sudah halus kulitnya. Satu kilo pas, dikit-dikit. Lagi setengah on. Nah, inilah hasil dari buah sirsat kami. Bagus, besar. Oh iya, mohon tolong dibantu kalau Anda suka, tolong klik subscribe-nya. Jangan lupa. Terima kasih. Yang keempat yaitu bakal buah dan biji. Seperti yang kita ketahui, berhasilnya penyerbukan akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang masuk ke saluran putik menuju bakal biji. Di bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa bakal buah dari bunga sirsak akan muncul di saat 2 minggu setelah masa penyerbukan terjadi, baik penyerbukan alami maupun buatan. Berikut beberapa pertanyaan yang muncul pada buah dan biji sirsak. Yang pertama adalah dari mana duri sisik halus buah sirsak berasal? Yang kedua, apakah tepung sari mempengaruhi banyaknya biji pada buah sirsak? Yang ketiga, mengapa penyerbukan buatan menghasilkan buah yang berkualitas? Yang keempat, apa yang menyebabkan buah sirsak memiliki tekstur yang lembek? Mana duri sisik halus sirsak berasal? Jadi seperti yang kita ketahui, buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Benang sari bunga berambut, hal tersebut terus melengket sampai pembuahan terjadi. Dari sini kita tahu kalau duri sirsak halus yang ada di buah sirsak adalah hasil tepung sari yang melengket hingga buah terbentuk. 2. Apakah tepung sari mempengaruhi banyaknya biji pada buah sirsak? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bunga sirsak merupakan bunga berumah satu, di mana dalam satu bunga terdapat kelamin jantan dan betina. Nah, dari sini kita ketahui bahwa biji yang terbentuk dalam buah sirsak adalah hasil dari penyerbukan tepung sari yang berhasil sampai kepada putik. Yang ketiga, mengapa penyerbukan buatan menghasilkan buah yang berkualitas? Jawabannya, karena secara alami, bunga sirsak merupakan bunga sempurna. Akan tetapi, waktu masaknya serbuk sari dengan kepala putik tidak selalu bersamaan, sehingga penyerbukannya dengan bantuan serangga kurang menghasilkan mutu buah yang baik dari potensi hasil produksi yang kurang baik. Untuk memperoleh kualitas, bentuk, dan ukuran buah sirsak yang baik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melakukan penyerbukan buatan. Keberhasilan penyerbukan buatan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain harus diketahui saat yang tepat bunga sirsak untuk diserbuki, keterampilan pelaku penyerbukan, dan waktu penyerbukan yang tepat pula. Berikut kami akan tampilkan perbedaan dari hasil penyerbukan alami dan penyerbukan buatan. Ini adalah hasil penyerbukan alami oleh serangga dan hasil penyerbukan buatan oleh manusia. Pada penyerbukan alami, buahnya lebih kecil dan bentuknya tidak simetris. Sedangkan pada penyerbukan buatan, buahnya lebih besar dan bentuknya simetris. Sehingga dapat disebut bahwa hasil penyerbukan buatan oleh manusia memiliki mutu yang baik dan kualitas yang baik pula. Yang keempat, apa yang menyebabkan daging buah sirsak memiliki tekstur yang lembek? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa buah sirsak bukanlah buah sejati yang dinamakan buah. Sebenarnya adalah kumpulan buah-buah atau buah agregat dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak yang telah matang memiliki tekstur yang lembek karena buah sirsak
banyak mengandung karbohidrat, terutama fruktosa, di mana fruktosa sendiri memiliki sifat yang mudah larut serta berwarna putih. Kandungan lainnya yang membuat teksturnya lembek adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2. Sekian presentasi kami. Terima kasih kepada Pak Arnaldi Sujahril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.